Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Nabila Syolani dengan NRP 5025231104. Di sini akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan final project Trijaya saya untuk mata kuliah grafika komputer. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke website Trijaya-nya. Kita bisa melihat bahwa ada animasi untuk pertama kali masuk, yakni dari atas dari skybox ke tengah. Nah, di sini kita bisa lihat judulnya adalah Lightbeat. Lightbeat ini apa sih? Lightbeat adalah salah satu game yang terinspirasi dari Rhythm Slicing oleh game yang sudah pernah ada bernama Beat Saber. Kita bisa lihat Beat Saber itu seperti ini. Nah, tapi ini adalah game VR. Sementara karena saya tidak punya VR, saya tertarik untuk membuat versi websitenya dengan memanfaatkan library Three.js dan juga Web Audio API. Langsung saja kita mulai gamenya. Di sini ada dua mode, ada easy sama hard. Kita mulai dari easy terlebih dahulu. Lalu kemudian ketika masuk ke arena, tidak langsung terdengar suara musik karena kita harus menekan tombol play musik terlebih dahulu. Nah, karena ini adalah game yang awalnya membutuhkan dua pedang, tetapi karena kita di layar laptop hanya terdapat satu kursor mouse saja, maka di sini saya mengakalinya dengan membuat tombol yang bisa berubah warna. Jadi, pedang yang kita punya ini bisa menjadi warna pink ataupun berwarna biru dengan menekan tombol A atau D pada keyboard. Nah, dengan begitu kita bisa memulai permainan dengan menyocokkan warna pedang dan box yang muncul atau terspawn. Oke. Alur permainannya seperti itu. Jadi ketika warna pedangnya sama dengan warna kubus yang ingin ditebas, maka kubusnya akan terbagi dua dan menampilkan efek bloom sehingga kelihatan seperti blok tersebut tertebas. Dia juga akan terbagi menjadi dua serta akan menampilkan animasi spin dan menghilang dari layar. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan warnanya tidak sesuai, maka blok tersebut tidak akan tertebas atau tidak akan menghilang dan skor kita tidak akan bertambah di layar. Nah, kita bisa lihat kalau warnanya berbeda, combo kita juga akan menghilang seperti ini. Nah, gripnya itu akan menjadi 0 kembali. Oke, mungkin alur permainannya seperti itu saja. Di sini kita bisa melihat bahwa ada partikel-partikel kecil yang mengikuti ketika gerak pedangnya itu, ketika pedangnya digerakkan. Model pedangnya ini yang bernama Lightsaber. Nah, ini hanya untuk memperindah visual saja. Kemudian kita ingin menggunakan orbit controlnya juga bisa. Jadi orbit controlnya baru berfungsi ketika dia berada di ruang utama. Nah, ketika dia memulai permainan, orbit controlnya sudah tidak dapat lagi digunakan. Ini adalah mode hard yang artinya lebih susah. Ini saya masih tidak bisa terlalu Oke. Dan mungkin saya memilih game ini karena menurut saya game ini saya bisa mengaplikasikan semua yang telah saya pelajari di materi Three.js grafika komputer. Yang pertama adalah create kubus atau create geometry. Di sini saya tadi sudah create kubusnya kan. Lalu rotasi atau animasi. Tadi juga kita bisa melihat bahwa kubusnya juga bergerak dengan berotasi ketika mulai dari
kejauhan sampai dia mendekat. Kemudian di sini juga saya bisa menampilkan efek bloom, lighting yang berasal dari depan, sehingga menampilkan efek cahaya pada sekitar pedang ini. Lalu selain itu, di sini saya juga menambahkan efek tekstur, di mana saya membuat torus geometri dan juga sebuah lingkaran di bawah pemain, karena ini game yang menampilkan permainan FPS yaitu first person. Maka di sini saya membuat agar supaya kita terlihat tidak melayang, tetapi ada objek di bawahnya yang menopang. Nah, di sini kita bisa lihat torusnya itu punya tekstur metal. Makanya dia bisa memantulkan cahaya yang ada di environment-nya. Oke, mungkin selain itu ada apa lagi? Di sini ada efek partikel tadi sudah. Kemudian ya, tadi 3D model animation-nya juga sudah bisa kita lihat di lightsaber-nya. Terus ada shadow. Mungkin shadow-nya tidak terlihat ya, tapi di kodenya saya telah menginisialisasi bahwa setiap komponen geometrinya itu bisa memantulkan cahaya dan menerima cahaya, sehingga pastinya kalau ada objek yang berada di bawahnya, dia akan membuat bayangan. Lalu tadi tekstur sudah. Nah, di sini untuk menggerakkan pedangnya atau modelnya, di sini saya menggunakan konsep Raycaster. Jadi mouse-nya itu akan bergerak ketika pedangnya akan bergerak mengikuti dengan mouse. Sementara untuk tahu kapan kubusnya dapat tertebas, saya juga menggunakan Raycaster yang akan mendeteksi ketika modelnya menyentuh koordinat dari kubus. Oke, mungkin seperti itu saja yang dapat saya demonstrasikan mengenai final project 3JS saya ini. Mungkin terakhir saya ingin mention tentang materialnya. Materialnya di sini saya gunakan dua, ada standar sama basic. Yang standarnya tadi untuk kubusnya sendiri supaya dia bisa menerima sedikit pantulan dari cahaya yang telah saya gunakan, yaitu directional lightning. Sekian ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga setelah saya deploy akan ada orang yang menggunakan game ini, Lightbit. Terima kasih, saya pamit undur diri.